Sial, kepala Tirta sudah hampir meledak, orang ini selalu menggunakan surat Stormy untuk memaksa dirinya. Demi menyelamatkan hidup, Tirta harus patuh. Baik, 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 aku akan mentransfer ekuitas 100% kepadamu. Reka mencibir dan menepuk wajah Tirta, jika patuh lebih awal, bukankah itu lebih baik? Kenapa harus dicambuk dulu baru mau nurut? Dia dengan santai melemparkan kontrak ke Tirta, tanda tangani ini. Sekujur tubuh Tirta gemetar karena marah, orang ini bahkan sudah menyiapkan kontrak sejak awal. Edo memang telah berkolusi dengan Reka sejak lama. Dia mengertakkan gigi dan menatap Edo, demi keuntungan, kamu benar-benar tidak mengenali saudara sendiri. Aku ingin tahu berapa banyak keuntungan yang Reka berikan padamu agar kamu menegakkan kebenaran dan tidak memihak kerabat. Edo tersenyum sedih. Keuntungan apaan yang dia berikan kepadanya? Dia menggunakan kekuasaan, syarat untuk menekannya. Melihat Tirta hendak menandatanganinya, 3 pemegang saham lainnya panik dan membujuk. Bos, jangan ditandatangani. Ini sangat penting untuk kita. Kalau tidak ada saham ini, kita bisa mati kelaparan. Ini kerja keras kita selama bertahun-tahun, jika memberikannya kepada orang lain, apakah kamu bersedia? Tirta tidak akan mendengarkan mereka, dia menandatangani namanya. Sialan, kamu ini hanya berdiri dan berbicara, tidak merasakan sakit punggung, lagi pula, surat Stormy bukan ditujukan kepada kalian. Saham kalian semuanya adalah pemberian dariku, mau kasih ke siapa, itu terserah aku. Setelah menandatanganinya, dia melambai dan bersiap untuk melarikan diri. Tidak boleh tidak melarikan diri, di pabrik farmasi ini ada produksi obat besar-besaran. Setelah Reka mengambil alih pabrik farmasi, dia pasti akan menemukan produksi obat besar-besaran. Pada saat itu tiba, yang menyambut Tirta adalah pemenggalan kepala. Selagi produksi obat besar-besaran belum ketahuan, segera melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Reka tidak menghentikan Tirta, tetapi mengeluarkan ponsel dan mengirim sebuah pesan dengan tenang. Setelah itu, dia mencari pemasok dan distributor, operator itu sudah membeku di tempat. Pesta perayaan yang bagus, sekarang menjadi pesta kebangkrutan. Setelah kehilangan pesanan farmasi Lupin, mereka bangkrut dan dilikuidasi 100%. Tidak bisa, tidak boleh duduk diam, harus berjuang untuk hal ini, operator memohon satu demi satu. Tuan Valkyrie, sebelumnya mata kami yang tidak tajam, selalu menentangmu. Itu adalah kesalahan kami bersedia menerima hukuman. Aku hanya memintamu untuk terus bekerja sama dengan kami. Tirta yang memaksa kami untuk menentangmu, dan kami juga tidak berdaya. Tuan Valkyrie, asalkan kamu terus bekerja sama dengan kami akan memberimu keuntungan besar. Reka mencibir, maaf, sebelumnya aku telah memberi kalian kesempatan, tetapi kalian tidak menghargainya, tidak bisa salahkan orang lain. Untuk kerjasama, jangan berharap lagi. Melihat sikap tegas Reka, operator tahu bahwa mereka benar-benar tidak punya harapan lagi. Tidak punya pilihan, mereka hanya bisa pergi dengan sedih. Reka tiba-tiba berkata, tunggu. Hutang kalian kepada farmasi Lupin kami harus segera bayar kepada kami. Operator tiba-tiba menjadi cemas, kapan kami akan berutang uang kepadamu? Reka, Tirta telah mendistribusikan semua pinjaman 4 triliun kepada kalian. Aku akan memberi kalian waktu seminggu, kumpulkan uang itu dan kembalikan. Jika Reka tidak menyebutkannya, tidak masalah. Begitu menyebutkan pinjaman 4 triliun, emosi operator hampir meledak di tempat. Sialan, kamu masih memiliki wajah untuk menyebutkan pinjaman itu, semua pinjaman itu sudah kamu curi. Sekarang masih meminta uang kepada kami, bajingan. Orang yang mewakilkan Ricky mengutuk, pergi, itu pembayaran untuk kami, dan kami pantas mendapatkannya. Reka mencibir, benarkah? Apa kalian yakin? Menurut cara aku bekerja, farmasi Lupin ini memiliki bisnis yang tidak bersih, dan kalian sekelompok orang ini semuanya terlibat. Dalam seminggu, jika aku tidak melihat 4 triliun itu,
kalian tunggu saja pengumuman bisnis yang tidak bersih ini dariku. Apa? Operator telah berubah. Bisnis tidak bersih, apa mungkin yang dia bilang adalah produksi obat besar-besaran? Sial, kenapa orang ini bisa tahu rahasia ini? Tamatlah, sekarang dia menemukan kejanggalan dan hanya bisa menyerah padanya. Reka, cepat kembali dan kumpulkan uang, kalian tidak punya banyak waktu. Operator pergi dengan tergesa-gesa dan pergi untuk membahas solusi. Reka tersenyum pada Edo, senang bekerja sama denganmu. Edo tertawa dan berkata, senang bekerja sama denganmu. Karena di sini tidak ada urusanku lagi, maka aku akan pergi dulu. Aku akan mengundangmu minum teh di lain hari. Reka, tidak masalah. Saat Edo pergi, Reka berkata kepada Katie, Katie, segera pindahkan sekelompok orang dari Tomota Group untuk mengambil alih farmasi Lupin. Pada saat ini, Katie sudah tertegun. Pembalikan situasi ini terlalu mengejutkan, dia tidak bisa sepenuhnya menerima hal ini untuk sementara waktu. Ternyata, Tuan Valkyrie sudah memiliki perhitungan sebelum melakukan sesuatu. Ternyata, dia menggunakan strategi lawan untuk menghadapi lawan. Tuan Valkyrie luar biasa, Tuan Valkyrie adalah nomor 1 di dunia. Kekaguman di dalam hatinya terhadap Reka menjadi lebih kuat. Karena terlalu terkejut, Reka sampai memanggilnya 2 kali, baru akhirnya dia pulih. Dia buru-buru berkata, baik, aku akan segera memindahkan orang-orang dari Tomota Group untuk mengambil alih farmasi Lupin. Reka berkata, saat mengambil alih perusahaan, harus lebih memperhatikan setiap hal yang mencurigakan. Misalnya, jalur produksi yang aneh, peralatan produksi, atau ruang tertutup yang misterius. Katie bingung, hal yang mencurigakan. Apa maksudmu? Reka, saat waktunya tiba, kamu secara alami akan mengerti. Katie cemberut dengan tidak puas, tampak sedikit imut, pura-pura misterius. Katie pergi sibuk, dan Reka mengeluarkan ponsel dan menelepon Wali Kota Ganjar. Wali Kota Ganjar, bagaimana pengendalian progeria di dalam tubuhmu? Masalah penanganan progeria, setelah 2 hari kemudian baru bicarakan lagi. Aku tanya padamu, apakah perdagangan narkoba di kota kita lebih merajalela dalam 2 tahun terakhir daripada di masa lalu? Sepertinya aku sudah menemukan akar masalahnya. Sebaiknya kamu datang langsung ke farmasi Lupin. Di sebuah jalan provinsi yang terpencil dan luas, sebuah mobil Mercedes-Benz E-Series melaju dengan sangat cepat. Pemilik mobil adalah Tirta, yang sedang ingin melarikan diri. Reka setidaknya harus sampai besok baru bisa menemukan produksi obat besar-besaran. Dia masih memiliki waktu 1 hari dan 1 malam untuk melarikan. Saat mengemudi tiba di pompa bensin terlantar. Dia tiba-tiba berhenti, mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan ke Hendro. Sekretaris Hendro, rencanaku gagal, Reka telah sepenuhnya mengambil alih farmasi Lupin. Aku sudah mencapai batasan kemampuanku, ingin merepotkan Sekretaris Hendro untuk bertindak sendiri. Setelah mengirim pesan teks, dia langsung mencabut kartu ponsel dan mematahkannya, jangan sampai Hendro menghubunginya. Dia khawatir Hendro akan membalas dendam terhadap dirinya. Dia terus melaju ke depan. Tidak lama setelah melaju ke depan, dia malah menabrak truk besar yang mengalami kecelakaan mobil. Ban truk besar itu sepertinya pecah, seluruh badan truk tergeletak di seberang jalan dan menghalangi jalan. Untungnya, masih ada jalan antara bagian depan truk dan jalur jalan, yang bisa dilalui oleh mobil Mercedes-Benz. Tirta memperlambat kecepatannya, bersiap untuk menerobos celah. Tapi tidak disangka, saat mobil baru saja masuk ke celah-celah, truk itu tiba-tiba terbakar dan bergegas ke depan. Mobil Mercedes-Benz-nya terjebak di celah-celah. Untungnya, truk berhenti tepat waktu dan dia tidak terluka. Tirta sangat marah, masalah benar-benar terjadi satu demi satu. Mobil Mercedes-Benz tidak bisa digunakan lagi, dan selanjutnya dia hanya bisa berjalan kaki. Dia membuka jendela atap mobil dengan marah dan melompat keluar, mengangkat jari tengahnya ke arah pengemudi truk besar, dan mengutuk, sialan kamu, bisa mengemudi atau tidak. Tapi detik berikutnya,
Otaknya berdengung dan hampir meledak, wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Sang supir bahkan mengeluarkan sebuah pistol lalu diarahkan padanya sambil tersenyum, "Untuk apa kamu memakinya? Dia bahkan sudah membuatmu bisa bertemu kembali dengan ayahmu Sang Sabre." Sialan, ini pasti perbuatan si Valkyrie. Kedua kaki Tirta terasa lemas dan langsung terjatuh dari mobil Benz. Ketika Hendro membaca SMS dari Tirta, dia kaget hingga hampir kencing di celana. Ternyata Tirta telah gagal. Reka telah berhasil mengendalikan Lupin Farmasi. Sial, dasar Tirta tidak berguna. Kalau tahu hasilnya jadi seperti ini harusnya aku tidak boleh mengharapkannya. Dia menelepon Tirta tanpa ragu-ragu karena ingin menanyakan situasi yang terjadi. Tapi teleponnya tidak diangkat. Mati saja. Hendro memaki dalam hati, jangan-jangan dia sudah melarikan diri. Situasinya sangat mendesak dan dia tidak ingin membuang waktu dengan urusan Tirta, jadi dia segera menelepon sekretaris kota Kouji. Begitu Kouji mendengar berita buruk ini, dia juga sangat marah dan langsung memarahi Hendro di telepon saat itu juga. Hendro tahu dirinya salah dan dia pun tidak berani membantah. Setelah Kouji sudah selesai melampiaskan amarahnya, barulah Hendro menyela dengan suara kecil, "Sekretaris Ludi, selanjutnya kita harus bagaimana?" Kouji berkata dengan ngegas, "Mau bagaimana lagi? Tentu saja kita harus memikirkan segala cara supaya line produksi obat-obatan terlarang kita jangan sampai diketahui oleh mereka. Begini, kamu harus segera membentuk sebuah tim investigasi, lalu pergi ke Lupin Farmasi untuk inspeksi dadakan. Begitu kamu menemukan ada masalah kecil, tidak, pokoknya kamu harus mencari masalah, lalu tutup dan segel Lupin Farmasi. Kalau sampai rencana utama pengepungan terhambat karena masalah Lupin Farmasi maka kita berdua pasti akan habis." Hendro gemetar ketakutan dan berkata, "Baik, sekarang aku akan segera membentuk tim investigasi." Kouji menghembuskan napas berat, "Sudahlah, aku akan pergi denganmu." Hendro kegirangan. Kalau sekretaris kota sendiri turun tangan maka angka keberhasilannya pasti lebih tinggi. Setengah jam kemudian, sebuah mobil khusus yang berisikan anggota tim investigasi tiba di depan pintu gerbang Lupin Farmasi. Pemilik iring-iringan mobil tersebut ternyata adalah Kouji, Hendro dan yang lainnya. Saat ini, Katie Bulzar sudah tiba dan dia adalah orang yang diutus oleh Tomota Group untuk mengambil alih Lupin Farmasi. Hingga satpam di depan pintu gerbang juga sudah diganti dengan personil satpam dari Tomota Group. Asta, sang satpam merasa agak takut ketika melihat tim investigasi yang auranya sangat mengintimidasi. Namun demi tugas, dia berusaha menahan sekelompok orang tersebut. "Apakah kalian punya tanda masuk? Kalau tidak maka kalian tidak boleh masuk." Plak, tak disangka Hendro malah langsung menamparkan Asta tanpa berkata apa-apa. "Buka matamu lebar-lebar, yang kamu halangi adalah Tuan Ludi, sekretaris kota. Cepat laporkan pada atasanmu dan suruh dia kemari untuk menyambut." Asta terkejut dan gemetar ketakutan. Sial, ternyata yang berada di hadapannya adalah seorang sekretaris kota. Kenapa dia bisa datang ke Lupin Farmasi? Dia tidak mempedulikan rasa sakit di wajahnya, lalu mengiyakan dan bergegas pergi ke kantor Reka. Pada saat ini, Reka sedang mengurus pengaturan serah terima staf Lupin Farmasi. Ketika pengaturan sudah hampir selesai, Asta berlari masuk dengan tergopoh-gopoh. "Tuan Valkyrie, gawat, sekretaris kota datang ke kantor." "Hah?" Reka mengerutkan alisnya. Kenapa tiba-tiba seorang sekretaris kota datang kemari? Apakah dia mau membalaskan dendam untuk Tirta? Apakah dia berada di sisi yang sama dengan Tirta dan Sang Sabre, serta punya tujuan yang sama? Reka pun mengangguk. "Bok, aku tahu." Kenapa ada bekas tamparan di wajahmu?" Asta menjawab dengan tergagap, "Aku melihat mereka tidak punya tanda masuk jadi aku menghalangi mereka tapi malah ditampar." "Tapi, tidak apa-apa Tuan Valkyrie, dia adalah sekretaris kota. Lebih baik kita tidak mencari gara-gara dengannya." Ekspresi wajah Reka mulai gelap.